Selamat bertemu kembali pemirsa semua. Di video saya yang terdahulu saya menjelaskan tentang screen time. Jadi apa itu screen time, terus kenapa terjadi screen time ya? Karena memang terjadi perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari lagi. Kemudian apa manfaat screen time, terus apa yang bisa mengakibatkan apa screen time, negatif efek apa buat anak-anak karena pemakaian gadget yang terlalu lama atau screen time yang terlalu lama seperti itu. Nah, pada video berikut ini, video saya yang kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana mengurangi screen time anak-anak di rumah. Yang pertama adalah tentu saja kita mesti harus memperhatikan rutinitas ibadah ya. Karena begini, pada saat anak-anak itu kecanduan, entah itu main game, entah itu karena asik bersosialisasi, atau dia asik melihat YouTube ya, karena zaman sekarang banyak K-pop dan semuanya itu, sehingga kadang-kadang sampai asik lupa waktu. Kadang-kadang anak-anak itu berani untuk meninggalkan jam ibadahnya, entah itu sholat, entah itu ibadah ke gereja atau kemanapun ya. Nah, maka dari itu pemirsa, jadi kita sebelum kita itu mengenalkan anak-anak kita itu gadget ya, sebelum kita mengenalkan kepada mereka tentang gadget, alangkah baiknya pemirsa semua, orang tua bisa memberikan masukan ya, pengetahuan tentang agama ya, pentingnya beragama, karena itu yang akan menjadi bumper. Karena apa? Tanpa saringan agama ya, benda ini cukup berbahaya, karena kita bisa berselancar kemana aja, kita bisa surf kemana aja, artinya tanpa hambatan, tanpa batasan ya. Jadi kadang-kadang jangan sampai pemirsa semua itu merasa bangga kalau anaknya itu bisa menggunakan HP dengan sangat canggih, karena pada saat misalnya searching Google atau ke media yang lain seperti itu, mereka bisa menemukan apa aja. Nah, itu bahaya di situ. Kalau tidak ada bumper ya, anak-anak bisa terjerumus seperti itu. Artinya sebelum pemirsa memberikan alat ini ya, alat yang cukup canggih ini kepada mereka, pemirsa harus memberikan mereka pendidikan agama, pengetahuan yang sesuai dengan kemampuan pikirnya, sehingga mereka bisa menyaring. Itu langkah awal ya. Jadi jangan sampai setelah terlambat itu baru kita memberikan pemahaman agama, karena yang namanya anak-anak itu selalu mereka itu mencari suatu kenyamanan. Nah, mereka sangat nyaman dengan alat ini ya, akhirnya screen time jadi panjang. Nah, kalau mereka tidak didasari dengan suatu pemahaman yang kuat tentang agama, maka akan terjerumus. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus mengawasi anak pada saat main game atau menggunakan gadget ya. Letakkan gadget di tempat yang terbuka, di ruang tamu seperti itu, sehingga pemirsa bisa mudah untuk mengontrol. Dampingi mereka, artinya pemirsa juga tahu apa yang mereka mainkan ya, kadang kita juga ikut terlibat, itu lebih baik. Artinya anak itu akan merasa mempunyai teman ya, dan teman itu adalah orang tuanya sendiri, sehingga pada saat anak-anak ini melenceng, kita dengan mudah untuk memberitahu mereka, kita tidak ada hambatan untuk memberitahu mereka ya, karena anak-anak juga merasa nyaman karena oh ini teman saya ya, walaupun itu orang tua ya. Jadi kita tidak bisa serta-merta melarang, itu nggak bisa, karena itu pengalaman saya sendiri ya. Jadi waktu itu anak saya juga main game yang kekerasan seperti itu ya, saya ngelihat, dan itu saya nggak bisa langsung larang, saya ikuti ya. Baru setelah dia merasa nyaman, kita bisa masuk, nah itu mainan nggak cocok buat kamu ya, sampai akhirnya dia menemukan mainan yang bagus yang membuat hobi dia itu bisa tersalurkan. Nah, kita harus membimbing, karena sebagai orang tua, pemirsa semua adalah yang paling tahu kondisi anak masing-masing seperti itu. Jadi ikuti ya, ikuti.
Kemudian kalau mereka sudah nyaman, kita juga lebih mudah untuk menegur, atau kita mau melihat HP-nya itu lebih mudah, seperti itu. Kemudian pemirsa juga bisa menetapkan, ini tips ketiga ya, pemirsa bisa menetapkan waktu ya, kapan mereka itu bebas menggunakan gadget. Misalnya di weekend atau di weekdays sekian jam, weekend sekian jam, itu kesepakatan ya. Yang penting tidak mengganggu waktu yang lain untuk beribadah, untuk belajar, untuk beristirahat. Itu harus diberikan mereka itu secara seimbang ya, agar anak-anak tetap sehat ya. Karena di video saya yang kemarin saya cerita tentang bahayanya menggunakan perangkat yang punya layar ya, artinya waktunya yang panjang, screen time-nya panjang, itu cukup berbahaya, seperti itu. Jadi itu sesuai dengan kebijakan pemirsa semua di rumah. Terus kemudian yang keempat adalah anak-anak kita ajari untuk menggunakan aplikasi yang sesuai umurnya. Jangan kita mudah memberikan atau membuatkan email kepada mereka yang belum cukup usianya, karena email itu bisa jadi alat untuk masuk ke berbagai macam aplikasi yang seharusnya mereka itu belum boleh masuk, seperti itu. Atau mereka bisa masuk ke konten-konten kekerasan atau konten-konten seksual, lah itu cukup berbahaya juga. Artinya kalau mereka sudah kecanduan hal semacam itu dan terjerumus, akan lebih susah untuk memperbaiki mereka. Jadi preventif itu lebih bagus ya daripada mengobati, karena cost-nya juga akan lebih murah kalau kita bisa mencegah, seperti itu. Sama karena itu juga suatu bentuk penyakit, seperti itu. Nah, kemudian pemirsa juga harus bisa memberikan suatu contoh yang baik ya buat anak-anak. Artinya kita misalnya memberikan batasan-batasan waktu atau batasan-batasan kapan boleh menggunakan perangkat digital tersebut. Nah, kita sendiri juga harus bisa memberikan contoh kepada mereka. Karena apa? Kalau kita memberikan mereka aturan, sedangkan kita sendiri tidak mempunyai aturan, mereka tidak akan menghormati kita, mereka tidak akan menghargai kita, sehingga akan lebih susah lagi buat kita untuk menjalin suatu komunikasi, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ajak mereka untuk beraktivitas ya. Beraktivitas itu ya bisa mengerjakan pekerjaan rumah, atau suatu ketika diajak makan bersama, atau enggak harus makan bersama di luar, misalnya makan bersama di meja makan, atau pas saat outing seperti itu, family time, ada kesepakatan untuk tidak memegang HP ya, kecuali emergensi ya. Misalnya emergensi ya itu ada kesepakatan, tapi pada saat kumpul jangan masing-masing itu kita bebaskan untuk sibuk sendiri, karena nggak ada gunanya. Kita harus memberikan mereka pelajaran untuk bersosialisasi, baik dengan kita sebagai orang tua ataupun dengan saudaranya yang lain. Kalau kita bebaskan dia pegang HP, ya nggak ada gunanya kita outing, kita keluar, kita makan-makan bareng. Nah, akhirnya tujuan kita untuk mengajak mereka untuk bisa bersosialisasi, skill untuk sosialisasi itu jadi tidak ada, seperti itu, berkurang ya. Jadi sebaiknya matikan HP pada saat quality time, seperti itu. Nah, kemudian sebagai orang tua ya, orang tua harus konsisten, artinya dalam memberikan suatu terapi dalam tanda petik ini, penggunaan HP, penggunaan gadget, penggunaan alat-alat digital ini harus konsisten. Artinya jangan menyerah. Artinya kalau punya masalah ya kita mesti harus tetap fokus untuk bisa masalah tersebut selesai. Jadi bagaimana caranya supaya pemirsa ini bisa tega ya. Jadi kalau mereka merengek-rengek ya bagaimana caranya supaya mereka itu mau untuk mengikuti kita. Jadi step dari awal tadi kita kerjakan, insya Allah bisa ya, seperti itu. Jadi yang penting adalah preventif ya. Jangan sampai mereka kita kenalkan sangat dini tapi mereka belum punya dasar-dasar itu, sehingga akan sangat susah ya. Kalau sudah kecanduan itu akan susah untuk mengatasi. Jadi tipsnya yang terpenting adalah preventif, dari mulai ibadah,
waktu, kemudian komitmen, ya, konsistensi orang tua, kemudian aktivitas di luar, seperti itu. Demikian pemirsa untuk tips yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, kemudian pencet tombol notifikasi dan like. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam.